Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kegiatan 1.7 pengenal bilangan berpangkat bulat positif. Nah, kali ini kita akan membahas khususnya ayo kita berlatih 1.7 kelas 7 semester 1 untuk halamannya 86 sampai dengan 87. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Untuk soal pilihan ganda, soal pertama, bilangan 9 pangkat 8 senilai dengan pembahasannya 9 pangkat 8 sama dengan berarti 9-nya ada 8 kali untuk operasi perkalian ya. Jadi 9 dikali 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 9. Nah, 9 ini juga bisa dipecah menjadi 3 dikali 3 seperti itu ya. Lagi ya, 3 dikali 3. Nah, kalau misalkan di sini 9-nya ada 8, akan menelurkan 2, berarti 8 dikali 2, hasilnya 16 ya. Nah, seperti itu gampangnya. Jadi 9 kali 8 sama dengan 3 sebanyak 16 kali ya. Jadi 9 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat 16 seperti itu. Nah, kita juga bisa dapat dengan mudah kayak menggunakan rumus seperti ini. A pangkat M dikalikan dengan pangkat N sama dengan A pangkat M dikali dengan N juga ya. Nah, jadi 9 pangkat 8 sama dengan 3 dikali pangkat 2. 3 pangkat 2 ya maaf. 3 pangkat 2 dikali 8. Jadi 3 pangkat 2 dikali 8 sama dengan 3 pangkat 16. Seperti itu ya. Nah, biasanya kalau untuk kelas 7 menggunakan yang seperti ini. Nantinya jika kalian kelas 9 akan menggunakan yang seperti ini. Seperti itu. Untuk nomor 2, tapi ini jangan lupa ya. Ini yang D. Oke, lanjut. Untuk nomor 2, urutkan bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, 5 pangkat 2 dari yang terkecil ke yang terbesar. Dari yang terkecil ya, ke yang terbesar. Oke. Pembahasannya, 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Maka 3 pangkat 4 sama dengan 9 dikali 9 ya. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 81. Selanjutnya 4 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. Maka 4 pangkat 3 sama dengan 16 dikali 4. Nah, 4 pangkat 3 ini jadi hasilnya 64. Selanjutnya 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ya, sebanyak 5 kali. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 4 dikali 4 dikali 2. 2 pangkat 5 sama dengan 16 dikali 2. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Selanjutnya ya, 5 pangkat 2 sama dengan, nah ini 5 kali 5 hasilnya 25 ya. Ingat, dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, jadi 5 pangkat 2 ya, karena 25. Terus selanjutnya 2 pangkat 5, 4 pangkat 3, dan 3 pangkat 4. Berarti jawabannya apa? Kita cari ya, 5 pangkat 2, 4 pangkat 3, 3 pangkat 4. Nah, ini ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya nomor 3, di antara bilangan berikut tentukan bilangan ganjil positif. Nah, di sini juga kemungkinan masih ada beberapa nih, kayak menggunakan kurung atau tidak ya, seperti itu. Oke, pembahasannya min 111 pangkat 88. Nah, ini menggunakan kurung ya. Ini di soal sepertinya ada kekeliruan, kemungkinan ini menggunakan kurung. Nah, ini adalah satuannya ini, maksudnya paling belakang ya, namanya satuan itu paling belakang. Misalkan ada 1 sama 12. Satuan dari 12 ini adalah 2 ya, satuannya. Kalau puluhannya 1, seperti itu.
Jadi min 111 satuannya 1 ya. Yang belakangnya saja ya satuannya. Pangkatnya berapa? Genap ya. 88 ini pangkatnya genap. Maka hasilnya ganjil positif. Kita coba yang lain ya. Misalkan min 112. Kita udah tahu nih jawabannya sebenarnya yang A ya. Tapi kita akan mencoba-coba untuk mencari tahu lebih. Jadi min 112 pangkat 101 satuannya 2 ya. Nah, seperti ini. Pangkatnya ganjil ya karena ada 1. Nah, maka hasilnya ganjil negatif ya. Ganjil negatif. Selanjutnya min 113 pangkat 91. Satuannya ganjil ya, pangkatnya ganjil. Maka hasilnya ganjil negatif seperti itu. Selanjutnya 114 pangkat 212. Satuannya 4 ya. 4 ini termasuk genap. Pangkatnya juga genap, maka hasilnya genap positif seperti itu. Oke. Jadi bilangan ganjil positifnya adalah yang A ya. Tadi kita udah dapat yang pertama kali. Selanjutnya nomor 4. Bilangan desimal dengan angka desimal 1/10 terdekat. Maksudnya apa? 1/10. 1/10 ini maksudnya 1/10 ya. Anggap aja kita buat jadi 1/10. Seperti itu. Tambahin nolnya 1, tambahin nolnya di atas. Nah, terus tambahin lagi. Supaya jadi 10 tentunya dikali 1 ya. 1 dikali 10 maka 10. 10 dikurang 10 hasilnya 0. Maksudnya jadi 0,1. Jadi di belakang koma hanya ada satu angka maksudnya. Seperti itu ya. 1/10. Nah, pembahasannya. Oke. 8 dibagi 2 dulu ya. Hasilnya 4 ya. Terus 4 dibagi 2 hasilnya 2 ya. Nah, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi 8 ini 2 pangkat 3 ya. Karena 8 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Sama dengan 8 pangkat 2 dikali 2. Nah, sekarang kita buat. Akar 8 sama dengan akar dari 2 pangkat 2 dikali 2. Nah, jadi kita pisah ya. Kalau kalian kelas 9 nanti ini akan sedikit paham ya mengenai akar ini. Kita akan membahas sekilas saja untuk anak kelas 7. Jadi misalkan 2 pangkat 2 ini ya dikalikan dengan 2 itu ada pemisahan antara pangkatnya seperti itu ya. Itu berupa sifat. Nah, misalkan lagi ya, misalkan di sini 16 ya, misalkan 16 dikalikan dengan 2 misalnya. Nah, 16 ini 16 akar 16 dikali dengan akar 2. Akar 16 berapa? 4 ya. Dikali dengan akar 2. Atau bisa juga kita tulis langsung seperti ini, 4 akar 2 tanpa harus ditulis perkaliannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Ini juga kita bisa tulis 4 ya, sebenarnya 2 pangkat 2 itu 4 ya. Nah, ini kita menggunakan cara yang lain juga, tidak apa-apa. Jadi 2 pangkat 2 dikali dengan pangkat 1/2. Karena akar ini, akar ini kalau dirubah menjadi pangkatnya 1/2. Misalkan di sini A, maka A 1/2 ya. Karena di sini sebenarnya tertulis 2 ya. Tapi karena akarnya itu udah basisnya 2 ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya jika kalian mau dengan cara yang lain juga tidak apa-apa. Di sini langsung saja akar 4 dikali dengan akar 2. Nah, seperti ini. Sama dengan akar 4 tentunya 2 ya. 2 dikali akar 2. Nah, jadi sama dengan 2 akar 2. Nah, ini lebih mudah ya. Nah, sama kan seperti hasilnya. Seperti ini ya. Oke, mari kita hapus terlebih dahulu. Sedangkan nilai pendekatan untuk akar 2 adalah 1,4. Nah, kalian juga bisa melihat di kalkulatornya ya. Ini adalah pembulatan ya, pembulatan karena 1/10 tadi ya.
1/10 itu misalkan yang 1/10 itu sama dengan 0,1, di mana di belakang koma ini harus satu angka saja seperti itu. Oke, selanjutnya akar 8 itu kita bulatkan menjadi 2 dikali 1,4 ya. Karena akar 2-nya diganti ya sama 1,4. Seperti itu. Jadi 2 dikali 1,4 sama dengan 2,8 ya, dibulatkan ya. Jadi jawabannya yang D. Nah, seperti itu. Mari ke esai. Nah, nyatakan bilangan berpangkat tersebut menjadi bilangan desimal. Untuk yang A 10 pangkat 8 ya. Berarti 10-nya ada 8 kali. Nah, jadi 0-nya juga harus ada 8. Jadi hasilnya berapa? 100 juta ya. 0-nya ada 8 nih. Kalau nggak percaya kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 0 juga di sini harus ada 8. 3, 6, 2. Berarti 8 ya. Benar ya. Oke, selanjutnya. Yang B, 5 pangkat 8 sama dengan 5 dikali 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 5 sebanyak 8 kali. Maka 5 pangkat 8 sama dengan 5 dikali 5 25, 5 dikali 5 25, 5 dikali 5 25, 5 kali 5 25 seperti itu. Nah, misalkan ada perkalian 25 dikali dengan 25. Bagaimana cara cepatnya? Tapi ini syaratnya adalah angka yang sama ya. 25 dengan 25 ya. Misalkan 35 dengan 35. 5 dikali 5 itu 25 ya pertama-tama. 5 dikali 5 25 ya. Terus 2-nya ini kita tambahkan 1 sini. Jadi 3 ya. 1 tambah 2 3. 3 dikali 2 itu 6. Seperti itu. Kita buat lagi misalkan ya. Misalkan lagi 35. 35 dikali dengan 35. 5 dikali 5, 25 ya. Kita tulis di belakang dah. Tambahkan 1. Jadi 1 ditambah 3. 1 tambah 3 berapa? 4. 4 dikali 3. Hasilnya 12. Nah, seperti itu ya. Jadi ini cara cepatnya. Oke, jadi 5 pangkat 8 sama dengan 625 dikali 625. Jadi 5 pangkat 8 sama dengan 390.625. Selanjutnya yang C, min 10 pangkat 6. Nah, jadi min 10 dikali 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 min 10 ya. Berbeda jika dia tidak ada kurungnya. Maksudnya gimana? Misalkan min 10 pangkat 6. Berarti min 10 dikali dengan 10 dikali dengan 10 dikali dengan 10 sebanyak 6 kali ya. 1, 2, 3, 4 berarti kurang 2. 1, 2. Nah, seperti ini. Berarti maka yang lain positif dia negatif. Maka nanti ntar hasilnya negatif juga ya. Negatif 1 juta seperti itu. Jadi beda ya antara pakai kurung dengan tidak yang pakai kurung ya. Hasilnya beda. Kalau yang pakai kurung seperti ini nanti jika pangkatnya genap dan ininya negatif tanpa kurung, maka hasilnya negatif. Kita buktikan ya di nomor C. Maka min 100 pangkat 6 sama dengan 100 dikali 100 dikali 100. Jangan lupa ya. Negatif dikali dengan negatif itu hasilnya positif ya. Jadi min 10 dikali min 10, min 10 kali min 10, min 10 kali min 10, jadi ada 3 ya 100-nya. Oke, selanjutnya min 10 pangkat 6 sama dengan 1 juta. Nah, beda kan akarnya? Maksudnya hasilnya ya. Ini di sini min 1 juta, di sini 1 juta. Jadi ada yang negatif, ada yang positif. Selanjutnya yang D. Nah, yang D ini 2 pangkat 4 dikali 10 pangkat 7. Kita buat ya, kita jajarin seperti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 10 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 dan dikali 10 sebanyak 7
kali untuk 10-nya ya. Oke, selanjutnya berarti 2 pangkat 4 itu 16. Ya, kalau kalian nggak percaya, kita buat lagi ya. 4 dikali 4, 2 dikali 2, 4 ya. 2 kali 2, 4. 4 dikali 4, 16 ya. Setelah itu 10 pangkat 7, berarti nolnya ada 7 ya. Kalau kalian hitung nih, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kelewatan kayaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kelewatan nih. Ini kelewatan ya, maaf. Ini kelewatan. Mari kita hapus saja ya. Jadi 10 juta ya. Nah, sama dengan 160 juta. Kalau kalian mengkalikan ada nolnya banyak seperti ini ya, kalian tinggal tambahkan aja sebanyak nolnya. Misalkan di sini nolnya ada 7, tinggal tambahkan aja 16, berarti nolnya tambahin 7, seperti itu. Jadi 160 juta. Oke, selanjutnya yang E min 2 pangkat 4 dikali min 3 pangkat 5 ya. Min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 sebanyak 4 kali dikali dengan min 3 sebanyak 5 kali. Maka 4 dikali 4 dikali 9 dikali 9 kali min 3. Nah, ini udah ketebak nih. Jika ini positif semua, ini negatif, maka hasilnya tentu negatif ya. Tapi negatif berapa? Kita hitung terlebih dahulu. 4 dikali 4, 16. 9 kali 9, 81 ya. Dan min 3-nya itu tetap. Jadi 1296 dikali min 3, maka hasilnya min 300 min 3888 seperti itu. Untuk yang nomor 2, nyatakan bilangan desimal berikut menjadi bilangan berpangkat atau bilangan perkalian yang memuat pangkat ya. Jadi pembahasannya untuk yang 9 juta untuk yang A ya, berarti sama dengan 9 dikali 1 juta. Ya, karena 9 dikali 1 itu 9 ya. Jadi 9 juta. Nah, selanjutnya 9 juta sama dengan 9 dikali 10 pangkat 6 ya. Dari mana? Dari nolnya ya. 1 juta itu nolnya ada 6. Jadi 10 pangkat 6. Nah, ini udah bisa hasilnya. Atau juga kalau kalian mau rubah lagi, lebih yang sederhana, 9 ini bisa jadi 3 pangkat 2 ya. Dikali dengan 10 pangkat 6. Nah, kalian juga sebisa mungkin memahami ya, yang 2 pangkat 2 ini 4, seperti itu ya. 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2 itu 16, sampai 9 pangkat 2 itu 81. Mungkin kalian sudah hafal ya, karena ini waktu SD. Oke, kita lanjut. Selanjutnya 46.656. Nah, kali ini kita akan menggunakan cara yang berbeda. Kita menggunakan cara yang ketiga ya, yang di materi sebelumnya. Jadi pembagian. Kita bagi 2, maka hasilnya 46.656 dibagi 2, maka hasilnya 23.328. Nah, sekarang dibagi 2 lagi. Kalau dibagi 2 lagi 11.664. Kita bagi 2 lagi, masih bisa? Masih ya. Jadi 5.832. Kita bagi 2 lagi, maka 2.916. Kita bagi 2 lagi, maka 1.458. Kita bagi 2 lagi, masih bisa ya. Jadi 729. Nah, karena 729 nggak bisa dibagi 2, maka kita harus bagi 3. Seperti itu. Jadi 243 dibagi 3 lagi ya. Jadi ini sebenarnya gini caranya. 729 dibagi 3, maka hasilnya ini ya, 243. Dibagi 3 lagi, maka hasilnya 81. Dibagi 3 lagi, maka hasilnya 27 ya. 27 bagi 3 hasilnya 9. 9 masih bisa dibagi 3, kita bagi 3 lagi. Dibagi 3 ya. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, sebisa mungkin kalian harus menemukan hasilnya paling akhir ya, 1 ya. Jadi 46.656 sama dengan 2 dikali 2 sebanyak 6 kali, dan 3 dikali 3 sebanyak 6 kali juga ya. Jadi
46.656 itu sama dengan 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6, seperti itu. Untuk yang C, kita hapus terlebih dahulu ya. Untuk yang C, min 1.500.000 sama dengan min 15 dikali 100.000 ya. Jadi min 15 dikali 10 pangkat 5 karena nolnya juga ada 5 ya. Oke, kita lanjut lagi. Min 1.500.000 sama dengan min 3 ya. Min 3 dikali min 5 karena misalkan kalau kalian taruh di min 5 juga itu sebenarnya tidak apa-apa. Jadi min 3 dikali 5 dikali 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 5. Nah, jadi min 1.500.000 sama dengan min 3 dikali 2 pangkat 5 dikali 5 dikali 5 pangkat 5. Jadi min 3 dikali 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 1 plus 5 ya. Jadi gini, misalkan 2 itu sama dengan 2 pangkat 1 juga. Kalau 3 biasa ini berarti 3 pangkat 1 seperti itu ya. Kalau perkalian ini misalkan A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M tambah N. Jadi jika basisnya sama, maka kalian hanya menjumlahkan perpangkatannya saja ya. Yang ini namanya basis ya, basis ini pangkat. Nah, yang A ini basis ya. Selanjutnya, jadi min 3 dikali 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 6. Seperti itu ya. Selanjutnya yang D ya. Nah, yang D ini seperti ini ya. Ini udah ada 30.375 dibagi 3 ya. Ini hasilnya jadi 10.125 kita bagi 3 lagi. 10.125 dibagi 3 hasilnya 3.375 dibagi 3 lagi. Jadi 1.125 dibagi 3 lagi menjadi 375 dibagi 3 lagi menjadi 125. Karena 125 tidak bisa dibagi 3, misalkan kalian coba bagi 4 masih hasilnya maka koma-komaan. Kalian coba lagi bagi 5 maka hasilnya 25. Seperti itu ya caranya. Jadi 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 dibagi 5 itu 1. Nah, ini udah ketemu satunya ya. Berarti udah kalian stop sampai situ saja. Selanjutnya 30.375 sama dengan berapa? 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 5 dikali 5 dikali 5 ya. 3-nya ada sebanyak berapa kali? Ada 5 ya. Jadi 3 pangkat 5 dikali 5 pangkat berapa? Pangkat 3. Nah, ini ada kesalahan lagi. Maaf ya. Ini ada kesalahan ketik. 3 pangkat 5 ya. Seperti itu. Oke, untuk yang E. Nah, untuk yang E ini kita menggunakan cara yang berbeda. Kalian juga bisa menggunakan cara ini. Boleh ya. Jadi min 2.109.375 sama dengan min 1 dikali 27 dikali 78.125 sama dengan min 1 dikali, karena 27 ini 3 pangkat 3 ya. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa mencobanya. 27 bagi 3 hasilnya 9. Oke, 9 dibagi 3 itu hasilnya 3 ya. 3 dibagi 3 hasilnya 1 ya kan. 27 pangkat 3 ya sama dengannya. Oke, selanjutnya yang 78.125 itu 5 pangkat 7. Jadi min 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 7. Ini juga sebenarnya bisa ya. Kalau kalian mau berbeda lagi juga ini bisa. Jadi misalkan atau ya. Ini atau nah, min 5 nya harus dikurungin ya. Min 5 pangkat 7 dikalikan dengan min 3. Seperti ini juga tidak apa-apa. 3 pangkat 3 ya. Minnya hilang. Nah, seperti ini juga nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Dengan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, nyatakan perbandingan masing-masing bilangan berikut. Nah, untuk yang A, 5 pangkat 3
dibandingkan dengan 12 pangkat 2. Apakah kurang dari, lebih dari, atau sama dengan ya? Oke, pembahasannya 5 pangkat 3, 12 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. Jadi 5 pangkat 3 sama dengan 125 ya. Jadi 25 dikali 5 ini hasilnya 125. Nah, untuk yang 12 pangkat 2 ini sama dengan 12 kali 12, maka hasilnya 144. Jadi bisa kalian lihat nih perbandingannya. 125 ini lebih kecil dari 144. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada kesalahan ya. Ini ada kesalahan dalam penulisan, kita menggunakan yang ini saja langsung ya. Oke. Selanjutnya, yang B, 10 pangkat 8 kita bandingkan dengan 8 pangkat 10. Nah, ini hasilnya langsung ya. Kalau kalian lihat ya, misalkan ini soalnya basisnya beda 2 ya. Basisnya beda 2, pangkatnya juga beda 2. Tapi yang pangkat basis kecilnya ini memiliki pangkat yang besar, maka kita bisa koreksi menjadi 10 pangkat 8 lebih kecil daripada 8 pangkat 10 ya. Oke, selanjutnya yang C, kalau kalian belum ini, kalian bisa membuktikan dengan menggunakan kalkulator ya. Misalkan di sini C 1000 ya, 1000 pangkat 100 dibandingkan dengan 1000 pangkat 99. Tentu ya, karena ini basisnya sama, pangkatnya juga berbeda. Yang lebih besar adalah yang sebelah kiri, maka kita bisa buat 1000 pangkat 100 lebih besar dari 1000 pangkat 99 ya. Nah, untuk yang D, 99 pangkat 100 dibandingkan dengan 100 pangkat 100. Nah, jadi hasilnya tentu saja ya, karena basisnya lebih gede 100 dan pangkatnya sama, maka 100 pangkat 100 lebih besar daripada 99 pangkat 100 ya. Oke, selanjutnya E, 300 pangkat 301 dibandingkan dengan 301 pangkat 300. Nah, ini adalah contoh ya. Kalian bisa lihat di contoh 2 pada buku kalian ya. Contoh 2 ini bisa digunakan referensinya. Misalkan di sini 300, kita lihat ya, di sini misalkan kita anggap 3 lah, misalnya seperti itu. Atau enggak pakai ini nih, yang lebih mendekati ya. Kan 300 di sini 100 ya. Di sini 301, di sini 101. Pangkatnya juga sama nih. Cuman beda ya. Ini 101, ini 301 dan ini 100, ini 300. Maka lebih besar ya yang 300 pangkat 301 dibandingkan dengan 301 pangkat 300. Untuk yang F, ini 1 per 300 pangkat 100 dibandingkan dengan 1 per 4 pangkat 100. Maka yang lebih besar adalah 1 per 3 pangkat 100 ya, dibandingkan dengan 1 per 4 pangkat 100. Kenapa? Ini kita melihat ya, misalkan 3 pangkat 1 per 3 saja deh. Yang lebih mudah, karena ini pangkatnya sama, maka kita bisa asumsikan bahwa pangkatnya itu 1 ya. Karena pangkatnya sama, kita bisa asumsikan pangkatnya itu 1. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya misalkan di sini 0 ya. Di sini 0, di sini 1 per 2 ya. Di sini 1 per 3. Di sini 1 per 4. Nah, jika kalian lihat mana yang lebih besar, yang lebih besar seharusnya yang ke sebelah kanan, tentunya jadi 1 per 3 ya. Makanya di sini 1 per 3 pangkat 100 itu lebih besar daripada 1 per 4 pangkat 100, seperti itu. Selanjutnya yang G, 2,713 pangkat 3,14 dibandingkan dengan 3,14 pangkat 2,73. Nah, kalau kalian lihat, kalau basis sama yang sebelahnya ini pangkatnya sama, kalian ambil pangkatnya yang terbesar ya, walaupun yang basisnya ini kecil.
syaratnya jika ini sama ya, pangkat sama basis, basis sama pangkat. Nah ya, seperti itu. Maka kita ambil pangkatnya yang terbesar. Jadinya 2,713 pangkat 3,14 lebih besar daripada 3,14 pangkat 2,73. Seperti itu. Ke soal yang berikutnya, yang nomor 4. Tentukan bilangan berpangkat berikut genap ataukah ganjil. Untuk yang A, 90 pangkat 88. Ke pembahasannya, 90 pangkat 88. Nah, 90 ini adalah bilangan genap ya, karena bisa dibagi dengan 2. Maka 90 pangkat 88 merupakan bilangan genap ya. Jadi yang dilihat adalah yang basisnya saja ya. Seperti itu. Karena ini hanya menentukan genap ataukah ganjil. Yang dilihat adalah basisnya. Untuk yang 13 pangkat 40, maka 13 ini adalah bilangan ganjil. Maka 13 pangkat 40 bilangan ganjil. Selanjutnya yang C, 8 pangkat 31. 8 ini adalah bilangan genap. Maka 8 pangkat 31 adalah bilangan genap. Untuk yang D, min 46 pangkat 99. Nah, min 46 ini adalah bilangan genap ya, walaupun dia negatif. Maka 46 pangkat 99, nah ini kurang negatif ya, maaf. Nah, kita tambahkan negatifnya. Bilangan genap ya. Selanjutnya yang E, negatif 23 pangkat 88. Negatif 23 ini adalah bilangan ganjil ya. Maka 23 ya. Negatif 23 pangkat 88 ini bilangan ganjil, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ke soal yang terakhir nomor 5 dengan cabangnya ada 5 juga ya. Tentukan bilangan berpangkat berikut, positif ataukah negatif. Nah, beda ya. Kalau tadi ganjil atau genap, sekarang positif ataukah negatif. Ke pembahasannya, ini syaratnya ya. Syarat bintang ini syaratnya maksudnya ya. Syarat pertama, jika A bilangan asli, untuk min A pangkat N hasilnya adalah bilangan negatif. Syarat yang kedua, tetapi jika ada dalam kurungnya, yaitu buka kurung min N pangkat N, hasilnya yang pertama, jika bilangannya negatif ya, maksudnya si A-nya ya, bilangan negatif, jika N-nya ganjil. Jika bilangan positif, jika N-nya genap ya, jika N-nya genap. Seperti itu. Ini adalah yang kalian harus ingat ya. Basis positif, ingat ya, basis itu yang ininya ya. Basis positif dan pangkatnya genap, maka bilangan yang dihasilkan positif ya, ini bilangan ya. Selanjutnya, basis yang positif dan pangkat ganjil, maka bilangannya akan menghasilkan bilangan positif. Basis negatif dan pangkat ganjil, maka menghasilkan bilangan negatif. Basis negatif dan pangkat genap, maka sesuaikan dengan syarat yang pertama dan yang kedua ya. Seperti itu. Untuk 90 pangkat 88, 90 adalah bilangan positif. Pangkatnya genap ya, pangkat genap positif, pangkat genap. Nah, berarti ini ya. Maka bilangan yang dihasilkan adalah positif ya. Selanjutnya min 13 pangkat 40. Min 13 adalah bilangan negatif. Pangkat genap, maka negatif, pangkatnya genap. Negatif, pangkatnya genap ya. Nah, kita lihat lagi. Ini ada yang tidak memakai kurung, maka kita lihat syaratnya. Seperti ini ya. Min A pangkat N, hasilnya adalah bilangan negatif, maka bilangan negatif. Seperti itu ya. Bagaimana jika ini tambahan aja ya, ini tambahan. Jika menggunakan kurung, kita lihat syarat yang kedua. N-nya apa? N-nya genap ya. N-nya genap, M-nya genap, maka hasilnya positif ya. Seperti itu. Selanjutnya yang C,
min 7 pangkat 31, di mana min 7 ini adalah bilangan genap. Pangkatnya ganjil ya, karena ada 1. Maka min 7 pangkat 31 bilangan negatif ya. Sama seperti yang syarat pertama nih. Syarat pertama ini kalian harus memahami ya. Selanjutnya, min 40 pangkat 99, di mana min 40 adalah bilangan negatif, pangkatnya ganjil ya, 99 pangkatnya ganjil. Dan jangan lupa menggunakan syarat yang ke berapa? Ke-1 ya. Min A pangkat N hasilnya adalah bilangan negatif. Maka min 40 pangkat 99 bilangan negatif. Yang terakhir, nah ini yang yang kompleks ya. Min 20 pangkat 88 dikali min 17 pangkat 9. Dimana kita pisah dulu ya. Utamakan yang min 20 pangkat 88. Jadi min 20 adalah bilangan negatif. Karena memakai kurung berarti menggunakan syarat yang kedua. Pangkatnya genap. Pangkatnya genap. Maka pangkat genap ya. Berarti N-nya genap. Nah ini. Maka bilangannya positif ya. Hasilnya positif. Selanjutnya yang min 17 pangkat 9 min 17 adalah bilangan negatif. Memakai kurung berarti menggunakan syarat yang kedua juga ya. Pangkatnya ganjil berarti N-nya ganjil ya. Ini Pak, N-nya ganjil. Maka bilangan negatif. Sekarang karena ini operasinya perkalian ya. Positif dikali dengan negatif ya. Positif dikali dengan negatif sama dengan negatif. Jadi, min 20 pangkat 88 dikali min 17 pangkat 9 adalah bilangan negatif. Seperti itu. Selesai ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.